2 bulan lagi, 2025 udah selesai. Terkadang kita mikir resolusi lah, refleksi lah, relaksasi, dan rere yang lain. Terserah kalian namanya apa. Yang mungkin kalian pikir bisa memperbaiki kehidupan kalian tiap ganti tahun. Tapi coba tebak, ternyata kalian udah ngelakuin ini selama bertahun-tahun. Diulang-ulang. Ada gak sih yang benar-benar berubah? Mungkin ada, tapi nggak signifikan. Cuma karena situasi yang berubah aja. Nggak benar-benar kalian ubah sendiri. Nah, di video ini, gue pengen ngajak kalian buat bener-bener berubah. Jadi nggak cuma wacana aja. Dan di sini, ada 7 hal yang perlu kita perhatiin sebelum 2025 bener-bener tutup buku. Karena kalau nggak kita perhatiin, 2026 itu cuma jadi season 2 dari drama kehidupan yang sama. Dan jujur aja, lu mau hidupnya gitu-gitu aja. Dan kita masuk ke poin yang pertama, beresin keuangan. Termasuk utang konsumtif. Coba mulai ngaku deh, berapa banyak hal-hal konsumtif yang udah kalian belanjain selama 2025 ini. Dan akhirnya numpuk jadi dosa yang mungkin gak bisa selesai dalam waktu setahun aja. Gue gak bilang cicilan itu buruk, tapi ada beberapa case yang akhirnya semuanya dibikin cicilan. Beli barang-barang hedon, padahal gajinya itu pas-pasan. Dan balik lagi, semuanya itu ternyata dicicil. Masalahnya, kalau lu nutup tahun dengan banyak cicilan, di 2026 bakalan dimulai dengan beban. Hidup tuh udah berat, jangan ditambahin beban-beban cicilan yang bikin kepala cenut-cenut. Jadi kalau lu bisa nahan gengsi, ngerem dikit-dikit, dan cicilan mulai diberesin, di tahun yang baru, kalian bisa mulai dengan lebih lega. Ingat, financial freedom itu gak akan bakal kesampean kalau cicilan lu lebih gede daripada tabungan. Kita masuk ke poin yang kedua, punya dana darurat. Setelah beresin perilaku konsumtif, pastinya bakalan ada space buat dana darurat. Nah, di sini kita bisa mulai mikir, kalau mungkin ada hal-hal nggak terduga yang bisa menimpa kita. Dan ketika waktu itu datang, coba deh tanya ke diri kalian sendiri, udah siap atau belum? Kalau belum, dana darurat itu penting banget. Dan minimal banget nih, kalian punya di tabungan kalian 3 kali dari pengeluaran bulanan. Jadi kalau ada apa-apa, kalian nggak bergantung sama hutang atau mungkin pinjol. Masuk ke poin yang ketiga, sumber pendapatan sampingan. Lu sadar gak sih, biaya hidup semakin mahal. Makin tahun itu makin tinggi. Harga bensin naik, harga beras naik, tapi gaji ya gitu-gitu aja. Kalau lu cuma ngandelin gaji dan baksos, ya siap-siap aja makin kepepet. Jadi lu butuh income sampingan, entah jualan kecil-kecilan, jadi freelancer, atau mungkin bikin konten. Pokoknya apapun yang bisa ngasilin duit. Gue ngajak kalian lebih ke realistis aja. Karena seiring berjalannya waktu, dunia itu nggak akan semakin murah. Masuk ke poin yang keempat, bangun skill baru. Coba bayangin, dunia sekarang lagi balapan sama yang namanya AI. Kalau lu cuma ngandelin skill yang gitu-gitu aja, kerjaan yang repetitif, itu semua bakalan diganti sama AI. Jadi jangan kaget kalau kalian masih punya skill yang sama dari 10 tahun yang lalu, tiba-tiba nantinya digantiin sama teknologi. Jadi minimal kalian belajar 1 skill baru. Bisa public speaking, bisa digital marketing, desain, coding, atau apapun yang bikin kita tuh punya value yang lebih. Karena di masa depan, yang bertahan itu bukan yang paling pinter, tapi yang paling bisa adaptasi. Kita masuk ke poin yang kelima, yang sebenarnya penting tapi orang-orang kebanyakan sepelein, yaitu perbaikin kesehatan. Gue tahu kalian semua itu sibuk cari duit, tapi ingat, badan kita itu udah kayak mesin. Kalau mesinnya rusak, mau duit sebanyak apapun juga gak akan ada gunanya. Jadi di poin ini gue ngajak kalian buat mulai olahraga ringan, makan lebih sehat, tidur lebih cukup. Jadi kita nggak usah muluk-muluk mikir yang olahraga ekstrim, membership gym, atau diet habis-habisan. Cukup langkah kecil aja, tapi konsisten. Poin yang keenam itu kita evaluasi circle. Ada satu quote kayak gini, kita ini adalah cerminan dari rata-rata 5 orang terdekat kita. Coba lihat circle lu sekarang ini. Isinya orang-orang yang bikin maju atau malah yang narik mundur. Jadi kalau lu nongkrongnya sama 5 orang pengusaha, mindset, obrolan, bahkan cara lihat masalah
itu otomatis bakalan nulan. Gak ada lagi tuh obrolan kayak Shopee lagi ada promo apa ya. Yang ada malah kepikiran gimana cara bikin produk yang laku, gimana cara bikin customer repeat order. Jadi pepatah ini bukan sekedar kata-kata motivasi, tapi realita sosial, kebiasaan, mindset, bahkan level finansial kita itu sering banget kebentuk dari siapa yang paling kita temuin. Dan yang terakhir, sekaligus jadi yang paling penting, punya tujuan hidup yang jelas. Banyak orang kerja keras setiap hari, tapi nggak tahu buat apa. Bangun pagi, kerja, pulang, tidur lagi. Besokannya kayak gitu lagi. Ngulang lagi aja kayak robot. Dan sebelum 2025 ini habis, coba lu duduk sebentar. Tanya sama diri lu sendiri. Sebenarnya hidup lu mau dibawa mana? Mau nikah? Mau punya rumah? Mau punya bisnis? Atau minimal bebas dari utang. Jadi untuk poin yang ketujuh ini kalian bisa mulai dari tulis tujuan yang jelas. Jangan cuma nulis gue pengen sukses, itu sangat-sangat ngeblur. Bikin lebih spesifik. Contoh, gue mau nabung senilai 10 juta dalam waktu 6 bulan. Yang kedua, langsung tuh pecah lagi jadi target yang lebih kecil. 10 juta dalam 6 bulan berarti per bulannya sekitar 1,6 juta atau sekitar 53.000 per hari. Di sini kita udah punya gambaran 53.000 per hari itu mungkin setara sama jajan kita, atau kita bisa jualan apa dalam satu hari yang menghasilkan 53.000. Mungkin kalau 10 juta dalam 6 bulan itu kelihatannya besar, tapi kalau 53.000 per hari itu mungkin banget kan. Dan masuk lagi ke step berikutnya, action mingguan atau hariannya seperti apa. Tanya ke diri lo sendiri, apa sih yang mungkin gue lakuin? Apakah kita nyari 53.000 per hari itu dari kita nabung atau dari jualan sesuatu yang kecil? Dan yang keempat, kita bisa tracking dan evaluasi. Bikin catatan harian. Gimana sih untuk daily achievementnya? Apakah udah benar-benar tercapai atau belum? Kalau meleset, kita evaluasi. Tanya alasannya, kenapa? Dan kemudian pikirin solusinya itu apa. Jadi tracking ini penting banget buat kita sadar sama progres yang ada. Jadi nggak cuma jalan di tempat gitu-gitu aja. Kesimpulannya, kalau nggak ada action plan yang jelas, hidup kalian bakalan stuck di situ-situ aja. Oke, sekian video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Gua Marzius Syafari, sampai ketemu di video selanjutnya.